Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan. Untuk video kali ini, saya akan berbagi tentang materi operasi aljabar pada fungsi. Materi ini merupakan materi dari Matematika Wajib kelas 10 SMA. Nah, agar teman-teman pemahaman tentang materi ini bisa utuh, tidak terpotong-potong, maka disarankan untuk menonton full video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Misalkan di sini ada dua buah fungsi, kita sebut saja fungsinya adalah fx dan gx ya, dimana masing-masing fungsi tadi mempunyai daerah asal atau domain yaitu df dan dg. Jika irisan dari daerah asal fungsi f dan daerah asal fungsi g itu tidak sama dengan 0 atau dia memiliki irisan, maka berlaku operasi aljabar sebagai berikut ya. Fungsi f ditambah atau dikurang dengan fungsi gx, maka kita tinggal menjumlah atau mengurangkan saja dari kedua fungsi tadi ya. Kalau kita kalikan dengan sebuah bilangan konstanta, misalkan k, kita kalikan dengan fungsi fx, kita juga tinggal mengalihkan saja fungsi fx tadi dengan sebuah konstanta yang pengalihnya. Kemudian kalau kita kalikan dua buah fungsi f kali g, maka kita juga tinggal mengalihkan untuk fungsi fx dan fungsi gx. Demikian juga kalau kita bagi ya, untuk fungsi f dibagi fungsi g, maka kita juga tinggal membagi saja ya untuk fungsi f dan g. Dengan catatan, karena ini pembagian, maka pembagi atau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini nanti hasilnya daerah asalnya itu menjadi irisan ya. Jadi daerah asalnya dari operasi aljabar ini itu adalah berupa irisan dari df dan dg ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya saja ya. Kita coba untuk contoh soalnya. Di sini misalkan diketahui fungsi fx ya, fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dan gx-nya adalah 2x kuadrat min 5x. Kemudian kita mau coba untuk menghitung ya operasi aljabar pada fungsi-fungsi ini. Yang pertama, kalau kita jumlahkan ya, f ditambah gx, kita tinggal menjumlahkan saja ya, berarti fx ditambah gx. Kita langsung jumlahkan. Di sini fx-nya adalah 3x plus 2, kemudian gx-nya adalah 2x kuadrat minus 5x. Kita jumlahkan saja. Nah, yang bisa dijumlahkan adalah yang memiliki pangkat yang sama. Di sini 3x pangkatnya sama dengan yang 5x ya, sama-sama 1, berarti 3x dikurang 5x. Berarti 3 dikurang 5 adalah minus 2 ya, minus 2x karena variabelnya x. Sedangkan penulisan itu selalu dimulai dengan pangkat tertinggi. Jadi 2x kuadrat dulu kita tulis ya. 2x kuadrat, kemudian 3x dikurang 5x adalah minus 2x. Nah, baru plus 2. Nah, ini adalah hasil perkalian penjumlahan dari f ditambah gx. Berikutnya kalau kita kurangkan, kita juga tinggal mengurangkan saja. 3x plus 2 dikurang dengan gx. Gx-nya adalah 2x kuadrat minus 5x. Paling hati-hati saja kalau dikurang ya. Di sini dikurangi min. Nah, nanti menjadi tambah ya. 3x kita buka dulu kurungnya. 3x plus 2 dikurang 2x kuadrat gitu ya. Dikurangi min 5x berarti menjadi plus 5x. Ini hati-hati ya, sering tidak teliti, tetap aja min. Kemudian kita jumlahkan, ini yang pangkat tertingginya min 2x kuadrat, kita tulis dulu min 2x kuadrat, kemudian 3x ditambah 5x adalah 8x ya, 8x, kemudian ditambah 2. Nah, ini hasil pengurangannya. Kemudian kalau kita kalikan dengan bilangan konstanta, misalkan 5 kali gx, kita tinggal kalikan saja 5 kali gx. Gx-nya di sini adalah 2x kuadrat minus 5x. Nah, kita kalikan saja 5 kali 2x kuadrat, berarti 10x kuadrat. Kemudian 5 dikali min 5x, berarti minus 25
X. Nah, ini hasil perkalian dengan 5 ya, 5 kali GX. Berikutnya adalah F kali GX. Jadi kita kalikan dua buah fungsi ini, yaitu 3X plus 2 ya, dikali dengan GX. GX-nya adalah 2X kuadrat minus 5X. Nah, kita kalikan ya. Cara mengalikan adalah dengan mengalihkan masing-masing unsurnya ya, masing-masing unsur. Ini jadi 3X dengan 2X kuadrat. Kemudian nanti 2 dengan 2X kuadrat ya. Berikutnya adalah 3X dengan min 5X. Kemudian terakhir 2 dengan min 5X. Nah, itu ya, kita kalikan masing-masing. Yang pertama, 3X kali 2X kuadrat. Berarti 6X pangkatnya jadi 3 ya, karena ini pangkat 1, ini 2. Kita jumlahkan pangkatnya, jadi 6X pangkat 3. Itu cara mengalihkan. Berikutnya adalah 2 kali 2X kuadrat. 2 kali 2 berarti 4X kuadrat. Plus ya tandanya, 4X kuadrat. Berikutnya 3X kali minus 5X. Berarti 3 dengan min 5. Min 15, X dengan X jadi X kuadrat. Jadi minus 15X kuadrat. Nah, terakhir 2 kali min 5X. 2 kali min 5 adalah min 10X. Berarti karena X ya variabelnya. Oke. Nah, pangkat tertinggi sudah hanya 6X pangkat 3, lalu 4X kuadrat dengan min 15X kuadrat bisa kita sederhanakan. Jadi 6X pangkat 3, 4 dikurang 15 berarti min 9 ya. 4 dikurang 15 min 11, maaf, jadi min 11 X kuadrat gitu ya. Kemudian min 10X. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Oke, berikutnya adalah F per GX. Berarti kita bagi Fx dengan Gx. Fx-nya adalah 3X plus 2 per Gx-nya adalah 2X kuadrat min 5X. Nah, ini bisa kita coba sederhanakan yang bawah ya. 3X plus 2 per, ini X-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2X ya. X kali 2X kan 2X kuadrat. Kemudian ini min 5. Nah, tetap tidak bisa dibagi ya. Tidak ada bilangan yang sama di sini, maka hasilnya tetap seperti ini. Nah, hanya saja ada keterangan ya, karena ini pembagian, maka pembagi tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini pembaginya adalah ini X ya, kali 2X min 5. Yang pertama ini X tidak boleh sama dengan 0 ya, dan X juga tidak boleh sama dengan 5 per 2. Atau ya, jadi X tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan 5 per 2. Karena kalau X-nya 0 nanti pembaginya menjadi 0. Atau kalau X-nya 5 per 2 juga kalau dimasukkan di sini menjadi 0 ya, karena suatu bilangan kalau dibagi 0 itu hasilnya tidak terhingga ya, tidak ada. Jadi harus disyaratkan, ini syaratnya. Nah, yang terakhir itu adalah F kuadrat X. Nah, kita tinggal mengkuadratkan untuk Fx-nya ya. Fx-nya di sini adalah 3X plus 2. Jadi 3X plus 2 tinggal dikuadratkan ya. Nah, ini bisa kita pakai rumus A plus B kuadrat ya. Ingat rumus A plus B kuadrat. Nah, itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali B, 2 kali A kali B, jadi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita bisa gunakan rumus ini ya, karena bentuknya sama. Maka 3X kalau dikuadratkan adalah 9X kuadrat. Kemudian 2 kali 3X kali 2. 2 kali 3X adalah 6X. Kemudian kali 2 berarti 12X. Nah, terakhir adalah 2 kuadrat. Jadi plus 2 kuadrat berarti plus 4. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal rumusnya, boleh juga kalau mau mengalihkan manual ya. Jadi 3x plus 2 kuadrat itu artinya 3x plus 2 kali 3x plus 2. Ya, kita kalikan saja masing-masing seperti pola yang ini ya. Jadi yang pertama 3x kali 3x berarti 9x kuadrat. Berikutnya adalah 2 kali 3x berarti plus 6x. Lagi ya, yang ini 3x kali 2 6x juga, jadi plus 6x. Baru terakhir 2 kali 2 yaitu plus 4. Lalu kita jumlahkan, maka 9x kuadrat, 6x tambah 6x adalah 12x, kemudian ditambah 4. Nah, hasilnya sama ya dengan yang ini. Itu kalau teman-teman lupa rumusnya. Jadi boleh
mengalihkan secara manual. Nah, demikian penjelasan tentang operasi aljabar pada fungsi. Insya Allah mudah difahami. Perbanyak lagi latihan soalnya ya. Sampai ketemu di video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.